Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Bapak bisa bersilaturahim lagi di perkuliahan yang pertemuan ketiga ya. Insya Allah Bapak akan membahas berkenaan dengan alam semesta dan manusia atau hakikat alam semesta dan manusia. Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 191, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi atau pada proses penciptaan alam semesta, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil liulil albab, itu banyak tanda-tanda kekuasaan atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau berpikir, bagi mereka yang mau mencari kebenaran, bagi mereka yang mau mencari hakikat tentang alam semesta. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimanakah kalian bisa kafir kepada Allah? Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal kalian sebelumnya tidak ada. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian Allah yang menghidupkan kita, tsumma yuhyikum, dia yang wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum, kemudian dia mematikan kita kembali, tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, kemudian dia akan menghidupkan dan akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi, nanti lalu diadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah begitu lalu kita akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini harus menjadi pertanda bagi kita bahwa semua yang ada termasuk manusia itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita dicipta maka ada yang mencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dicipta maka kita menjadi makhluknya, menjadi di bawah kekuasaan yang mencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, di penjelasan yang lain bahwa apa sih manusia? Manusia itu adalah al-hayawanun natiq. Manusia itu makhluk yang bisa berpikir. Karena selain manusia, mereka hanya menggunakan insting saja. Baik itu untuk kepentingan seks ataupun kepentingan makan, yang mereka gunakan adalah insting. Jadi hidup mereka bukan bagaimana pertimbangan akal yang bisa membedakan antara baik buruk, benar salah, tapi yang mereka gunakan hanya akal insting saja, yang kecenderungan untuk mencari kepuasan hidup, baik itu seksual ataupun kebutuhan makan, mempertahankan hidup. Nah, tapi manusia itu lebih dari itu. Jadi kalau manusia di dunianya hanya mementingkan seks, hanya mementingkan makan, berarti itu tidak ada bedanya dengan monyet, dengan anjing, dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan mereka semua bisa mencari nafkah, mereka juga bisa memuaskan seks mereka. Manusia itu dituntut untuk berpikir dan untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan di ujung ayat itu ada la'allakum tashkurun. Allah menciptakan manusia itu agar manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebihnya. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita menjadi hewan yang tidak berguna apa-apa atau tidak berarti apa-apa untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Itu definisi manusia itu adalah hayawanun natiq.